Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Ibu Bapa dan anak-anakku. Tidak terasa sudah 2,5 bulan kita tidak berjumpa. Tentu terasa ada sesuatu yang membuat kita memiliki rasa kangen untuk berjumpa dalam sebuah ibadah maupun persekutuan. Namun karena kondisi, kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah, baik itu bekerja, belajar, beribadat bersama keluarga tercinta. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai Ibu Bapa dan anak-anakku. Salam sehat dan kiranya tetap tangguh menghadapi situasi yang semakin tidak mudah ini. Dan saat ini kita boleh bersyukur karena sebentar lagi kita kembali akan diundang oleh Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 yang akan datang. Sebelum kita menerima perjamuan kudus sebagai sarana Tuhan dalam merawat iman umat yang dikasihinya agar tetap teguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam kesempatan yang baik ini, sebelum kita hadir dan menerima perjamuan kudus, marilah kita renungkan terlebih dahulu firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 30 sampai yang ke-32. Saya ulangi kembali, kitab Efesus pasal 4 ayat 30 sampai yang ke-32. Dengan mengambil tema janganlah mendukakan Roh Kudus. Demikian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebelum kita renungkan lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, di dalam pendadaran pada saat ini, sebelum kami menerima dan menikmati perjamuan kudus pada Minggu tanggal 7 Juni yang akan datang. Melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar hanya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang beberapa waktu yang lalu kita hayati di masa Prapaskah sampai masa Raya Paskah. Artinya bahwa keselamatan sorgawi sebagai anugerah telah ada di dalam genggaman hidup kita.
Sekalipun demikian, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa terus dalam kewaspadaan. Jangan terlena, jangan sembrono, dan juga jangan jatuh di dalam kesombongan rohani. Tantangan zaman semakin berat dan godaan semakin besar. Terlebih di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ini menjadi ujian bagi kita semua. Namun kita patut bersyukur sebab Tuhan berkenan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Berapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, kita telah merayakannya dalam peringatan turunnya Roh Kudus. Maka berjuanglah dengan sekuat tenaga agar keselamatan itu tidak kemudian menjadi hilang dan dicemari oleh perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Sebagai misal, kepahitan hati, kegeraman, kemarahan yang tak kunjung usai, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan lainnya. Rasul Paulus mengatakan, buanglah hal itu jauh-jauh. Sebaliknya saudara harus mampu menyukakan Roh Kudus Allah. Seperti halnya hidup ramah dengan sesama dan ramah juga dengan seluruh ciptaan Tuhan. Di mana nanti pada hari Minggu tanggal 7 Juli saat perjamuan akan kita dalami bersama-sama bagaimana kita harus bisa ramah dengan seluruh ciptaan Tuhan. Hidup penuh kasih mesra dan tulus dengan sesama, serta mau saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu bapak dan anak-anakku, tidak sari atas firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama, maka silakan masing-masing menguji diri dengan bertanya kepada diri masing-masing sebagai berikut. Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saudara berada di dalam kondisi tidak selamat, sehingga saudara membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan bertekad tidak mau lagi dikuasai oleh dosa, serta siap untuk hidup baru di jalan Tuhan sesuai dengan firman-Nya? Dan yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh bertekad senantiasa hidup penuh kegembiraan dan penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan di dalam Tuhan Yesus? Silakan jemaat merenungkan secara pribadi dalam keheningan untuk melakukan introspeksi diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti di dalam firman yang tadi kita renungkan bersama,
saudara diharapkan mampu menyukakan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, bila ada dosa di dalam diri saudara, baiklah saudara dengan jujur mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah dan memohon ampunan. Sehingga saudara dengan gembira tanpa beban dan tanpa sandungan turut serta dalam perjamuan kudusnya. Tangan Tuhan senantiasa terbuka dengan lebar untuk menanti saudara masuk ke pelatarannya untuk menerima dan menikmati perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Pergumulkan hal itu secara sungguh-sungguh. Dan ketika saudara menggumulkan dengan sungguh-sungguh dan mempunyai niat yang tulus serta suci, maka di dalam hati jemaat bisa mendiamkan. Ya, Yesus, dengan sepenuh hati saya akan ikut serta dalam perjamuan kudus. Silakan saudara yang menjawab secara pribadi. Dengan jawaban tersebut diharapkan saudara dengan lebih mantap dan dengan gembira serta penuh rasa syukur untuk turut serta mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 di rumah masing-masing dan nanti akan dilayani lalu ibadah secara online. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berkenan untuk mempersiapkan umat kekasih Tuhan melalui pendadaran. Ialah firman Tuhan yang baru kami renungkan, terlebih permenungan, pergumulan dan sekaligus jawaban atas kesediaan undangan dari Tuhan bagi jemaat untuk ikut serta. Kami terima dengan penuh rasa syukur. Berkatilah ya Tuhan dengan segala kondisi yang terjadi, baik keluarga dan seluruh jemaat Tuhan, agar tetap dalam keadaan penuh kegembiraan dan tetap sehat dan tetap tangguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau saudara-saudara di rumah tidak tersedia roti, saudara bisa menggunakan nasi yang tentu di rumah masing-masing memiliki, lalu dikepal-kepal kemudian dipersiapkan, atau bisa juga dengan jadah, bisa juga dengan ketan, dengan tiwul atau makanan lainnya. Silakan, apa yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Jikalau saudara juga di rumah tidak tersedia minuman anggur, saudara bisa menggantikannya dengan air teh, air sirup, air putih, wedang jahe. Itu pun tidak menjadi persoalan. Yang paling penting, itu semua adalah simbol yang kemudian kita hayati, kita maknai sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa umat kekasihnya secara sempurna. Selamat untuk mengikuti perjamuan kudus, dan kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai saudara dan keluarga tercinta. Tuhan memberkati.